Shalom warga kerajaan Allah, selamat datang di Rock Ministry TV. Terima kasih atas kesetiaan Anda selama ini telah mengikuti ibadah bersama Rock Ministry TV. Kami percaya ibadah yang Anda ikuti akan merubah hidup Anda menjadi berbuah, berkemenangan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu warga kerajaan Allah, jangan berhenti sampai di sini. Jika Anda diberkati oleh pelayanan kami, mari bagikan kembali setiap konten dari Rock Ministry TV untuk mengingatkan kembali saudara-saudara kita yang terkasih bahwa kuasa dan kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Well, warga kerajaan Allah, selamat menikmati kuasa, hadirat, dan mujizat Tuhan dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui ibadah live streaming spesial hanya di Rock App. Download sekarang juga di Google Play Store. Akses di mana saja dan kapan saja.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita percaya hari ini hari yang luar biasa bagi kita semua. Karena kita dapat bersekutu, berkumpul di dalam Dia. Kita percaya bahwa hanya oleh karena kasih-Nya yang mempersatukan kita semua menjadi umat-Nya. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap selalu menyertai kami semua umat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya pada pagi hari ini Engkau melawat kami Tuhan, menjamah kami Tuhan, memberikan kami kekuatan yang baru. Bahkan Engkau berikan kami jawaban dan juga jalan keluar dalam setiap pergumulan dan permasalahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah ini adalah ibadah yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami tabiskan ibadah kami ini hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia. Kita puji Tuhan bersama-sama. Bersama dengan surga, kita memuji dan menyembah Dia. Mari tepuk tangan sama-sama. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yeah. Tuhan, Engkau hadir. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan
sama dengan surga. Kita memuji dan menyembah Dia. Karena kita percaya hanya oleh karena kasih-Nya kita bisa memuji dan menyembah Dia. Karena itu mari kita nyatakan cinta kasih kita kepada Dia, Sang Raja kita. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. Rejoice.
my soul. I love you. I love to worship you. Worship. Worship you. Worship. Worship you. Worship. Worship Katakan sama-sama, my heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Kinamasyana yananamu. Kinamasyane. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place. Mengalirlah ya Allah Roh Kudus di tempat ini. Pimpin kami setiap umat-Mu Tuhan. Sekali lagi jemaat saja katakan, let your spirit, let your Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa.
Let your spirit, let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place. As we worship you, as we worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. Kira laba sanda makara lama takaya nama soda masti. Rini nama senda ya laba kara lama to. Kira laba kara masti. Kira laba takaya laba nama soda. Kira laba kara masti. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan di salah kita. Haleluya. Kira laba sana ya. Kira laba bakara. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan di salah kita. Haleluya. Haleluya. Shalom warga kerajaan, saya mau menyampaikan another love story dari kehidupan King David. Kita tahu King David gambaran yang kurang sempurna ya, tentang Kristus. Kita melihat ada seorang wanita yang menjadi istri yang sebetulnya ketiga, bukan kedua. Yang pertama Michal yang saya sampaikan minggu lalu. Lalu Ahinoam, dan yang ketiga ini adalah Abigail. Abigail ini janda daripada dulu istri pada Nabal. Dan Alkitab mengatakan bagaimana Nabal itu kasar dan bebal. Ya. Tetapi istrinya ini bijak dan cantik, saudaraku. Wanita bijak membangun rumahnya. Tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri atau dengan perkataannya sendiri. Dan kita melihat bagaimana David hampir-hampir tidak bisa jadi raja kalau tidak ada Abigail. Wanita itu sebagai penolong ya, bukan penodong, istri maksudnya ya. Dan kita lihat bagaimana David berkata, cabut pedangmu. Dia bersama 400 warrior mendatangi rumah Nabal ya, orang Karmel itu untuk membunuh semua pria yang ada di sana. Pada waktu dikuasai oleh amarah, jangan ngambil keputusan saudaraku. Juga terlalu emosi, juga percuma. Segala sesuatu harus didoakan, dipikirkan baik-baik. Dan ketika dia dalam keadaan lapar dan marah dan tersinggung dan dihina oleh Nabal, maka ada seorang wanita cantik, yaitu berlutut di tengah jalan. Kita melihat berita bagaimana tentara-tentara Rusia dihadang oleh kakek nenek di Ukraine. Ya, kita pernah melihat juga ada yang dihadang dengan oleh manusia, tank-tank dan sebagainya. Dan ini 401 warrior yang sedang marah, kelaparan saudara, seperti beruang kehilangan anak. Tapi dengan kata-kata Abigail, hati yang panas kepada David
diredam. Dan David tidak jadi membunuh, yaitu melakukan pembunuhan kepada Nabal dan seisi rumahnya. Kalau dia melakukan itu, dia tidak fit to be a king. Sebab seorang raja tugasnya itu melindungi warganya dan bukan menyakiti, bukan sewenang-wenang. Yesus berkata, penguasa, raja-raja, yaitu di dunia ini, mereka dengan tangan besi, tapi tidak demikian dari antara kamu. Barang siapa yang mau jadi terbesar harus jadi hamba dari semuanya. Dan kita lihat Abigail ini bukan cuma bijak, bukan cuma cantik. Kita melihat dalam 2 Samuel pasal 3, dia punya seorang putra yang diberi nama Kileab. Apa artinya Kileab itu, saudaraku? Kileab itu artinya like his father. Seperti bapaknya. Saya pernah mendengar cerita-cerita yang istri-istri tidak mau punya anak dari suaminya karena takut anaknya nanti kayak bapaknya. Like father, like son. Tetapi rupanya ada kekaguman yang luar biasa. Ini gambaran perjanjian lama, perjanjian baru, saudaraku. Ada suatu cerita, saya tidak tahu terjadi di mana, tapi a good illustration. Ada seseorang yang menikah dengan seorang Yahudi yang ortodoks begitu. Dan orang ini sangat-sangat, yaitu saudaraku, legalistik. Setiap kali pulang dia periksa, yaitu apa debunya masih ada di mejanya dan sebagainya. Gelas diperiksa. Dan dia perlakukan istrinya sebagai pembantu rumah tangga. Dan dia lakukan itu karena ya perintah. Kalau orang suka marah itu umurnya gak panjang. Akhirnya dia meninggal. Dan wanita ini menikah dengan sebetulnya kekasihnya. Ya, itu pada waktu dia kuliah begitu. Dan orang ini betul-betul penuh dengan kasih. Dan apa yang terjadi? Ketika itu satu hari dia sedang melakukan dengan sukacita pekerjaan rumah. Dia melihat daftar dari suami pertama. Dan dia menangis. Dia bilang, karena apa? Sekarang dia melakukan bukan karena tekanan, bukan karena diperintah, tetapi karena kasih. Saya percaya itulah yang harus ada pada setiap dari kita. Tidak pria, tidak wanita. Kita ini tunangan Tuhan Yesus. Ada orang tanya, Pak, tidak berat korban? Tidak. I love the king. Ya, saya mengasihi sang raja. Dan apa saja yang saya lakukan buat dia. Untuk menyenangkan hatinya, saya mau lakukan. Biar terjadi pada Anda. Love the king. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat, salam sejahtera. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan apa? Menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, prinsip penabur dan menuai berlaku untuk setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya keuangan kita semata. Apapun yang kita tabur, kita akan menuainya. Apapun yang saudara tabur, akan dikembalikan kepada saudara dan saya. Jika kita menabur kritik, kita akan menuai kritik dari orang lain. Jika kita menabur kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Hal itu saya sebut sebagai hukum panen. Jika kita menanam biji apel, maka kita tidak mendapatkan buah mangga, betul? Tapi pasti buah apel yang akan kita dapatkan. Jika saya dan saudara menabur dengan kemurahan hati, maka kita pun akan menuai kemurahan hati. Yang percaya katakan amin. Renungkan ini baik-baik. Prinsip panen adalah kapanpun kita memiliki kebutuhan, maka langkah selanjutnya adalah tanamlah benih itu. Ketika seorang petani melihat ladangnya yang tandus, maka dia berkeputusan untuk apa? Untuk tidak mengeluh tentang hal itu. Dia akan pergi ke ladangnya, mempersiapkan segala sesuatunya, dan mulai menanam benih. Bagaimana jika dia hanya memiliki sedikit benih, Pak Kris? Maka dia punya pilihan, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menyimpannya atau mulai menanamnya. Jika petani ini tetap menyimpannya, maka hanya itu yang akan dia punya. Tetapi jika dia memberikannya dan mulai menanamnya, Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Ingat itu, Tuhan akan melipat gandakan. Melalui firman Tuhan ini saya belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa saudara dan saya
tidak hanya menuai apa yang kita tabur, tapi lebih daripada itu, kita akan menuai lebih dari yang kita tabur. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemberi. Satu-satunya cara kita akan menjadi seperti Dia adalah belajar untuk bermurah hati. Ketika kita memberikannya, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan kita dahsyat, amin. Warga kerajaan, ini kedengarannya tidak masuk akal. Di saat kita punya kebutuhan, malah disuruh untuk apa? Untuk memberi dan juga menabur. Tapi itulah mengapa kita membutuhkan iman. Tuhan berkata cara kita mendapatkan adalah dengan memberi, bukan dengan apa? Menyimpannya. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan ajar kami untuk belajar bermurah hati. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami apa yang harus kami tabur, karena kami tahu itu yang akan kami tuai. Kami mau mengambil langkah iman dan tetap percaya apa yang akan kami tabur, apa yang akan kami tanam, Tuhan akan melipat gandakannya. In Jesus' name, amin. Selamat menabur dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar bagaimana hidup dipimpin oleh Roh. Saya dari Handoko, dari Roh Nusa Pujian. Apa yang saya ceritakan hari ini, apa yang saya bagikan kepada saudara, ini adalah pengalaman perjalanan kehidupan kami. Bagaimana hidup kami dipimpin oleh Roh. Jadi bukan sok ngeroh ya saudara ya, wah bahasa roh, bukan. Tapi kalau saya bilang roh, itu bicara mengenai pribadinya Kristus. Pribadi kasih. Kalau roh monyet masuk ke dalam diri manusia, yang termanifestasi pasti karakter monyet. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, pasti yang termanifestasi karakternya Kristus, yaitu kasih. Terus kedua, kalau saya bilang kasih sama perbuatan baik, jangan disamakan. Kalau perbuatan baik, saya bisa lakukan perbuatan baik untuk kesombongan saya bisa. Saya bisa lakukan perbuatan baik tanpa kerendahan hati, saya bisa. Saya bisa lakukan perbuatan baik tanpa kesabaran, saya bisa. Saya bisa lakukan perbuatan baik tanpa pengendalian diri, saya bisa. Tapi kalau kasih, ditempeleng pipi kanan, kasihin pipi kiri, pasti di dalamnya ada kelembutan. Pasti di dalamnya adalah kerendahan hati. Pasti ada di dalamnya pengendalian diri. Pasti di dalamnya adalah kebaikan. Pasti di dalamnya ada 9 buah roh, 9 rasa. 1 buah, 9 rasa. Itulah Kristus. Jadi kalau saya bilang kasih, ya kasih itu karakter Allah, yaitu Kristus. Gambar wujud Allah, yaitu Kristus. Jadi bedakan antara perbuatan baik dan kasih. Jangan pernah samakan, itu beda banget. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh, berarti kita dipimpin oleh pribadi Kristus. Di Efesus 6 ayat 24 katakan seperti ini. Temanya adalah kasih karunia menyertai kamu, orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Kita akan lihat di pokok anggur ini saudara. Setiap kita mesti sudah pernah baca firman ini. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, hanya tinggal dalam dia kita bisa berbuat apa-apa. Artinya gini, Yesus digambarkan sama pokok. Dia itu pokok dan kita itu ranting. Ranting itu bisa berbuah, bisa menyatakan gambar wujud Allah. Manusia itu dari semula diciptakan supaya kita itu serupa dan segambar Allah. Jadi buah itu adalah karakter Allah, karakternya Kristus. Nah, untuk kita bisa berbuah itu nggak ada cara lain kecuali kita melekat pada pokok. Nah, melekat pada pokok artinya apa? Apa yang pokok minum, apa yang pokok makan, apa yang pokok pikirkan, apa yang pokok rasakan, jalannya pokok, hidupnya pokok, kebenarannya pokok, yang wujudnya kasih itu harus menjadi jalannya ranting, hidupnya ranting, kebenarannya ranting. Bahkan pikirannya ranting, perasaannya ranting, harus menjadi pikiran dan perasaan daripada pokok. Betul? Karena apa? Itulah kesatuan.
Itulah manunggal. Jadi kalau engkau bilang, aku di dalam Kristus, tapi kau tidak pernah hidup di dalam pikiran jalannya Yesus, kebenaran Yesus, dan hidupnya Yesus, engkau ada di luar Yesus. Oh, aku udah dibaptis, Pak. Aku datang udah ke gereja, aku udah pelayanan. Tapi kalau jalannya pokok, hidupnya pokok, kebenarannya pokok, yang adalah kasih itu, gak hidup di dalam kamu, sehingga hidupmu bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup, yaitu kasih yang hidup. Berarti engkau sudah di luar Kristus. Amin. Saudara lihat, perhatikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah dalam Lukas 13 ayat 6 dan 9. Di situ jelas ada pohon ara punya batang besar, dia rindang, mungkin banyak burung-burung di udara bersarang ke rantingnya, sudah banyak pelayanan, tapi pohon ara itu tidak ditemukan buahnya. Apa yang terjadi? Yesus ngomong apa? Potong. Karena tujuan pohon ara itu adalah untuk berbuah. Tujuan saudara ada untuk menyatakan gambar wujud Allah. Sampai Kristus itu kasih itu bisa dirasakan, garam, bisa dilihat, itu terang dalam dirimu. Kasih itu menjadi identitas kita. Kasih bukanlah sebuah perintah, tapi kasih adalah identitas. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Artinya apa? Kasih adalah identitasmu sebagai anak Allah. Amin. Jadi kalau kita ngomong, oh aku ke gereja doa pagi, aku ke gereja pelayanan, aku khotbah ini. Tapi waktu engkau ditekan, waktu engkau dihina, dan bukan kasih yang keluar, engkau sedang di luar Kristus. Karena apa? Pokok dan ranting itu satu. Pokok dan ranting itu serupa. Gak mungkin kalau engkau di luar pokok, artinya apa? Ya engkau tidak usah makan, tidak usah minum dari pokok. Tidak usah jalannya pokok, hidupnya pokok, kebenarannya pokok, tidak usah kamu hidupi. Kamu di luar pokok. Makanya kekristenan ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah lakukan firman, aku sudah pelayanan, aku ludah ini, aku jadi. Tapi engkau di luar Kristus. Percuma. Karena sistem kerajaan Allah bicara mengenai kemanunggalan, kesatuanmu dengan pokok. Amin. Tujuan Allah menciptakan manusia ini supaya kita ini berbuah. Jelas. Sehebat apapun kau bertumbuh di tengah kebun anggur seperti pohon ara itu. Sudah pelayanan. Tapi kalau engkau enggak berbuah, potong. Itu prinsip. Karena Bapa menghendaki buah. Supaya apa? Karakter wujud Allah, gambar wujud Allah dapat dirasakan, dapat dilihat. Itu garam dan terang melalui diri kita. Sehingga kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti di surga. Melalui siapa? Melalui hidupmu. Bukan melalui doa dalam nama Yesus. Oh, kerajaan Allah dinyatakan. Bukan, melalui hidupmu yang adalah baitnya. Amin. Pikiran Kristus. Kalau saudara tadi lihat yang pertama, hukum pertama yang pagi tadi di pembukaannya. Hukum pertama kasih kepada Allah. Hukum kedua kasih kepada sesama. Saudara harus mengerjakan hukum yang pertama dulu. Hukum pertama itu apa? Kasih kepada Allah. Artinya apa? Engkau tidak, kasih kepada Allah itu ada dalam pikiran Yesus. Pikiran Yesus itu adalah hukum pertama dan terutama. Apa? Selalu mengosongkan diri. Dia Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang menjadi milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan diri menjadi hamba. Artinya apa? Artinya Yesus tidak memandang egonya, ini aku Allah. Enggak, tapi dia mau mengosongkan diri. Sehingga pribadi Allah, yaitu kasih itu, enggak lebih tinggi dari egonya dia. Nah, kalau engkau gini, aku mengasihi Allah, aku pelayanan, aku doa pagi, aku khotbah, aku berpuluhan. Tapi waktu engkau ditekan, apa loh? Kamu kurang ajar, kamu ya. Nah, itu kau tidak melakukan hukum pertama. Engkau menganggap dirimu lebih tinggi daripada pribadi Allah. Sehingga Kristus itu enggak nyata dalam dirimu. Itu hukum pertama.
Hukum pertama adalah engkau bisa mengosongkan diri. Biar engkau dihina, biar engkau disalahkan, biar engkau diapa, engkau harus bisa mengosongkan diri. Karena itu engkau tidak, karena apa? Karena engkau sedang menaklukkan, menyembah Allah yang hidup di dalam kau. Sehingga Kristus itu jauh lebih tinggi dari egomu. Nah, waktu engkau bisa mengosongkan diri ini, kau tidak menganggap dirimu lebih benar, maka hukum kedua, kasih kepada sesama, otomatis. Karena apa? Engkau bisa mengasihi sesama. Karena apa? Karena engkau tidak menganggap dirimu lebih tinggi. Otomatis kasih kepada sesama. Perasaan Yesus itu belas kasihan. Itu adalah gambaran daripada hukum kedua. Kasih kepada sesama. Jadi kalau saudara hidup di dalam pokok, artinya apa? Pikiran Yesus yang menjadi hukum pertama dan terutama, itu adalah menjadi dirimu, menjadi identitasmu, yaitu kasih. Makanya Paulus ngomong, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Artinya apa? Hukum pertama yang utama itu menjadi nomor satu. Baru hukum kedua itu manifestasi buah dari hukum pertama. Tapi banyak orang melakukan hukum pertama, pelayanan, doa pagi, ini. Tapi apa? Untuk egonya dia, ini aku. Akhirnya apa? Hukum pertama jadi hukum kedua. Jadi sombong. Harusnya hukum kedua itu adalah buah dari hukum pertama. Supaya apa? Kristus tetap nyata waktu kita melakukan hukum kedua. Amin. Saya minta 2 orang maju, ya yang batik satu. Kamu boleh maju Pak. Saya minta tolong maju. Sama yang baju putih. Pak, minta tolong maju. Baju. Sorry ya, saya kasih perumpamaan ini saudara. Sebelah sini aja. Ada seorang tuan mau pergi ke luar kota. Terus ini seorang hamba yang setia. Dikasih gaji untuk musik. Kamu saya gaji untuk musik. Ini hamba yang setia. Kedua, ada seorang hamba yang dia sudah merasa menjadi anak. Dia punya mental putra. Dia ini seorang hamba setia, tapi dia beda. Bedanya dia apa? Dia punya mental putra. Bukan mentalnya, bukan hamba lagi. Waktu 2 hamba ini datang, waktu tuan ini pergi luar kota, pekerjaan itu diserahkan kepada mereka. Nih pekerjaan aku serahkan pada kalian. Sudah dipercayakan. Lalu si hamba ini datang. Apa yang dia kerjakan? Ke perusahaan papanya. Musiknya diawasin. Betul? Kalau ada lampu mati di sana, dia mau nangani enggak? Enggak mau. Kalau ada yang bocor di sana, mau nangani enggak? Enggak mau. Karena dia digaji untuk musik. Oke? Terus kalau, Pak, di situ lantainya buram, mau nangani dia? Enggak mau nangani. Dia hamba yang digaji untuk musik. Lalu ada hamba yang sudah menjadi putra. Hamba yang punya karakter putra. Hamba yang tidak melihat jenis pekerjaannya. Dia datang kepada pekerjaan bapaknya. Apa yang dikerjakan dia? Waktu musiknya rusak, dia nangani enggak? Dia tangani. Waktu ada bocor di sana, dia tangani enggak? Tangani. Waktu ada listrik mati, dia tangani enggak? Seorang putra, seorang hamba yang sudah akil balik, seorang anak yang sudah akil balik, dia selalu cenderung sacrifice. Karena apa? Hidupnya bukan lagi karena upah, tapi hidupnya adalah identitasnya sebagai putra. Amin. Nah, banyak orang menyembah Tuhan hanya sebagai hamba. Aku pelayanan, aku pokoknya perpuluhan, pokoknya aku persembahan, pokoknya aku musik. Setia, tapi hamba. Dan nuntutnya hamba nuntut putra hak waris. Nggak bisa, wong sudah digaji kok nuntut hak waris, enaknya aja. Tapi saudara lihat, seorang hamba yang sudah yang punya mental putra, yang sudah diadopsi sebagai putra. Ada listrik mati, ada bocor di sana, ada bocor di sini. Dia cenderung sacrifice. Karena apa? Miliknya tuannya
adalah miliknya dia. Apa yang tuannya pikirkan dan rasakan, itulah yang dia pikirkan dan rasakan. Itulah putra. Thank you. Makasih ya. Saudara tahu, banyak orang menyembah Tuhan hanya menyembah dengan agama. Bukan menyembah dengan roh dan kebenaran. Bukan menyembah sebagai kehidupan sang putra. Kehidupan Kristus. Roh itu kehidupan, kebenaran itu Kristus. Kehidupan sang putra. Bapa menghendaki penyembahan yang menyembah Bapa dalam kehidupan sang putra. Yang tidak lagi dibatasi oleh tempat, gak dibatasi oleh Yerusalem aturan. Tapi seluruh hidup Bapa, itulah pekerjaanmu yang adalah kasih. Amin. Nah ini yang harus ada di dalam diri kita. Kenapa kita gak sampai kepada janji-janji Tuhan? Kenapa hal ini kok mentok? Kenapa hal ini? Karena engkau menyembah sampai kau taat seperti apa? Kau masih sebagai hamba, bukan sebagai putra. Loh aku jadi asa, aku lakukan mujizat, aku usir setan, aku bernubuat, aku mengusir setan demi namamu. Hei, enyah engkau pembuat kejahatan. Karena Bapa menghendaki seorang penyembah, roh, kehidupan, dan kebenaran, kehidupan sang putra. Amin. Nah, saudara sekarang mau di posisi mana? Kau menyembah sebagai hamba, engkau menyembah sebagai putra, terserah. Itu bebas. Kunci kerajaan Allah sudah diberikan kepadamu. Bertobatlah. Kerajaan Allah is at hand, di tanganmu. Artinya apa? Kau mau masuk di dalam kerajaan Allah, engkau mau tinggal pada pokok, diperintah oleh roh, atau engkau tinggal di luar pokok, is at hand. Ada di tanganmu. Sebab kunci kerajaan Allah sudah diserahkan pada engkau. Amin. Pak, hukum Taurat gimana? Wah berarti aturan tidak penting. Bukan itu saudara. Hukum Taurat itu adalah penuntun sampai kasih, sampai Kristus itu ada di dalam dirimu. Sehingga hidupmu bukan lagi karena aturan hukum, tapi hidupmu karena identitas Allah, yaitu kasih. Engkau melakukan itu bukan karena hukum, tapi engkau melakukannya itu karena kasih, karena identitasmu. Amin. Banyak orang melakukan, aku perpuluhan, persembahan, hanya sebagai hamba. Taat sebagai hamba. Bukan sebagai putra. Yang melakukan pekerjaannya bukan lagi karena hukum, bukan lagi karena pelayanan A, pelayanan B, tapi seluruh hidupnya adalah identitas Bapa. Dia adalah representatif Christ of Kingdom. Dia representatif daripada Bapa itu sendiri. Apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak rasakan, itu yang anak pikirkan dan rasakan. Amin. Saya kasih perumpamaan hukum Taurat ini seperti ini. Saudara, ada seorang tuan ngasih, nih kamu tak kasih mobil ya untuk pekerjaanku. Oke, sudah dikasih mobil. Tapi mobil itu dipakai bukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Mobil itu dipakai untuk memuaskan nafsunya dia. Bapak marah enggak? Oh marah. Sama, hukum Taurat. Banyak orang taat hanya untuk apa? Memuaskan dirinya. Oh ini untuk aku, perpuluhan biar aku diberkati. Aku pelayanan biar lebih baik. Aku khotbah, biar kelihatan gagah. Semua hanya untuk memuaskan dagingnya dia. Enggak ada gunanya. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3. Biarpun kau menguasai semua pengetahuan. Bahasa malaikat, bahasa manusia yang kau kuasai. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Alkitab apapun sudah kau kuasai. Engkau punya iman yang bisa memindahkan gunung. Bahkan kau membagi-bagikan segala sesuatu. Bahkan menyerahkan tubuh dibakar. Tanpa Kristus, tanpa kasih itu. Yang adalah identitasmu. Itu sia-sia. Gak ada faedahnya. Hidup saya berkemenangan terus meskipun ada di dalam pandemi ini. Karena apa? Kami hidup bukan sebagai hamba. Kami hidup sebagai putra.
di mana kasih karunia Bapa itu terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Kami nggak lihat pekerjaan Tuhan itu cuma pelayanan. Kami nggak lihat pekerjaan Tuhan itu cuma menggembala. Enggak, hidup saya ini mau di pekerjaan, mau di pelayanan, mau di mana. Itulah hidup adalah kasih. Mati adalah keuntungan. Mati itu bukan mati waktu engkau mengasihi, engkau dihina tetap mengasihi, itu kan mati. Mati itu adalah keuntungan. Kematian egomu itu adalah kematian. Karena di situ Kristus makin besar, kamunya makin kecil. Disitulah kemuliaan Tuhan ada dalam kamu. Amin. Tubuh ini bait Allah. Tubuhmu bait Allah. Tinggal di dalam pokok harus mengerti bahwa tubuhmu ini bait Allah. Bait Allah ada 3 ruangan. Halaman, gambaran daripada jemaat bisa datang semuanya. Pokoknya kenal Yesus, enggak kenal Yesus, pokoknya dia bisa datang ke gereja. Itu halaman. Terus udah itu ruang kudus. Ruang kudus gambaran adalah imam besar dan imam. Artinya pelayan-pelayan. Terus udah itu ruang maha kudus. 3 ruangan. Di dalam diri kita ada 3 ruangan. Tubuh itu halaman, jiwa itu ruang kudus, roh itu ruang maha kudus. Saudara, apa sih kalau hidup kedagingan kita di halaman itu apa sih? Halaman itu tempat untuk membakar hal-hal yang kotor. Dibersihkan dari hal-hal yang kotor, kedagingan kita itu dibersihkan, itu halaman tuh. Ego-ego kita itu dibakar. Jadi hidup yang dipimpin oleh kehendak daging adalah orang yang hidupnya menuruti egonya, di mana identitasnya dibangun, identitas di dirinya dibangun atas pandangan tentang kebenaran dirinya sendiri. Bukan identitas dari Allah, yaitu kasih. Orang seperti ini cenderung menghalalkan segala cara demi supaya orang menuruti kemauannya dan keinginannya sendiri, kehendak dagingnya. Jenis kehidupan ini berakhir dengan maut. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Itu saudara, kalau engkau dipimpin oleh dagingmu, maka jiwamu pasti akan dipimpin oleh daging. Rohmu pasti akan dipimpin oleh daging. Tubuh, jiwa, roh pasti akan dipimpin oleh kedaginganmu. Di jiwa itu apa? Kehidupan psikologi jiwa manusia, yaitu pikiran, emosi, kehendak yang mengembangkan intelektual, pikiran, kemampuan, talenta. Orang yang menjalani kehidupan jiwa berjuang mencapai sukses di dalam pekerjaannya, menjalin hubungan yang baik dalam keluarga, mengelilingi dirinya dengan kawan-kawan yang berusaha untuk membangun hubungan dengan baik dengan orang lain. Mengutamakan kehidupan dengan hal-hal yang berharga dan bernilai, berusaha menjadikan kualitas pribadinya sempurna, membangun hidupnya berdasarkan kehidupan, perbuatan baik dan sosial. Saudara, siapa orang yang sukses menjalani kehidupan jiwa? Salomo. Salomo membangun bait suci paling megah. Kekayaannya bisa memakmurkan rakyatnya. Pelayanannya, luar biasa. Hikmatnya luar biasa. Tapi dia meletakkan Allah, kasih di bawah identitas dia. Hukum pertama, yang utama enggak jadi yang pertama. Hukum pertama jadi yang kedua, kedua jadi pertama. Akhirnya Salomo ngomong apa? Sia-sia, dia jatuh kepada penyembahan berhala. Semuanya adalah sia-sia. Kehidupan jiwa ini gambaran orang-orang yang ada di ruangan kudus. Imam dan imam besar. Ketiga, hidup dipimpin oleh roh. Kehidupan yang dipimpin oleh kehendak daging, kehidupan yang dipimpin oleh roh tidak menuruti ego dan hawa nafsu. Kehidupan yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, yang cenderung selalu berkorban untuk kepentingan orang lain. Di dalam dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Saudara lihat nih ya. Setiap orang yang hidup di dalam dipimpin oleh daging, maka jiwa dia mau melakukan firman, taat pada firman, semua hanya untuk kepentingan dirinya. Karena apa? Dagingnya yang memimpin.
Mau dia pelayanan, doa pagi, mau ke gereja, khotbah, semua hanya untuk aku perpuluhan, biar diberkati. Aku melakukan ini, biar pokoknya hanya untuk dirinya sendiri. Itulah orang yang dipimpin oleh kehendak dagingnya, sehingga jiwanya, rohnya dikendalikan oleh kehendak dagingnya. Bahkan pelayanannya di gereja pun dia pakai untuk memuaskan dirinya. Tapi orang yang dipimpin oleh roh dari dalam keluar, maka rohnya dia, jiwanya dia, pelayanannya dia, maupun kedagingan dia hanya memanifestasikan siapa? Roh, yaitu kasih itu. Jadi saudara mau dipimpin mana? Dipimpin dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Karena Bapa mengendaki orang itu dipimpin dari dalam keluar. Sehingga segala sesuatu dari, oleh, kepada, dan bagi Allah. Roma 11:36. Jadi segala sesuatu kalau engkau melakukan dipimpin oleh roh pribadi kasih, maka pelayananmu akan dilakukan dengan kasih. Kehidupan jiwamu akan dilakukan dengan kasih. Semua akan dilakukan dengan kasih. Dan rohmu akan melakukan semua dengan kasih. Yang muncul buahnya siapa? Kristus dalam dirimu. Tapi kalau engkau dipimpin oleh dagingmu, maka jiwamu, pelayananmu yang muncul siapa? Handoko, egonya. Rohmu yang muncul siapa? Egomu juga. Jadi isunya itu bukan sebuah ketaatan akan firman, tapi siapa yang mengerjakannya di dalam kamu. Amin. Jadi bukan seberapa taat engkau melakukan firman, tapi siapa di dalam kamu yang mengerjakan itu. Egomu atau pribadi Kristus. Karena Bapa hanya mengendaki pribadi Allah yang ada dalam dirimu. Amin. Ojo tegang saudara. Aku enggak ngamuk kok. Saya kalau nyampaikan ini Tuhan, saudara. Ini yang saya rasakan. Saya terjadi dalam bisnis saya. Terjadi dalam pekerjaan saya. Terjadi dalam rumah tangga saya. Saya nyampaikan ini supaya saudara bisa menikmati apa yang saya rasakan. Saya enggak membagikan yang saya pelajari dari buku sini. No, inilah pengalaman hidup kami. Pengalaman inilah yang saya tulis di buku. Saya sekarang nulis buku ke-7. Itulah pengalaman saya. Bagaimana sistem kerajaan Allah ini. Pemerintahan roh. Di mana roh Allah dimulai dari, oleh, kepada. Itu terjadi bagi Allah. Jadi kerajaan Allah itu bukan menunggu nanti di surga. Bukan. Kerajaan Allah itu adalah sistem pemerintahan roh Allah yang bekerja melalui dirimu. Sehingga kerajaan Allah, kehendak roh dinyatakan di bumi seperti di surga melalui hidupmu. Amin. Itu yang harus terjadi dalam diri kita. Jadi pastikan jangan bangga dengan pelayanan. Saya punya kesempatan Tuhan pakai untuk membangun gedung gereja. Singkat cerita gedung itu jadi. Saudara tahu? Sehingga jadinya gedung itu membuat Handoko ini sombongnya minta ampun. Handoko, pelayanan, banyak jemaatnya. Sombong saudara. Kristusnya makin kecil, Handokonya lebih gede. Sampai satu saat saya doa di belakang, jam 3 pagi. Jam 4 itu saya berdoa. Aku hanya mau anakku yang ada dalam dirimu. Saya bertobat, Tuhan ampuni aku. Jangan lihat hal-hal rohani itu bahaya. Hal-hal yang kelihatannya rohani itu membuat kamu semakin sombong bisa-bisa. Taklukkan dirimu pada kasih yaitu Kristus. Sehingga Kristus itu makin besar. Jangan bangga dengan perpuluhan, jangan bangga dengan persembahan ini. Taklukkan dirimu pada Kristus. Bukan karena perpuluhanmu kamu diberkati. Tapi karena Kristus yang hidup dalam dirimu. Itu yang membuat kamu diberkati. Amin. Waktu Kristus ini tidak ada dalam dirimu. Engkau sedang terputus dari Tuhan. Penyembahan dalam roh dan kebenaran itu apa? Waktu kita tinggal di dalam pokok. Penyembahan itu bukan lagu. Penyembahan itu bukan ritual. Penyembahan itu bukan masalah khotbah. Penyembahan itu adalah kehidupan domba. Kehidupan sang putra yang ada di dalam kamu. Itulah penyembahan. Waktu engkau dihina, engkau tetap mengasihi. Itulah penyembahan. Waktu engkau disalahkan, engkau tetap memberkati orang itu. Itulah penyembahan yang tidak lagi dibatasi oleh gunung, tempat, atau Yerusalem, sebuah aturan. Tapi seluruh hidupmu
menggambarkan Sang Putra yaitu Yesus. Itulah penyembahan. Amin. Roma 11:36. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia. Pak, enggak bisa Pak, dari Dia. Kan ego saya enggak ada. Makanya Roma 12 ayat 1 kata, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu, persembahkan tubuhmu, egomu. Itu Roma 12 ya. Sebelum saudara lakukan Roma 11:36, itu ada Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu harus saudara lakukan. Demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu, persembahkan tubuhmu, egomu, harga dirimu. Waktu engkau dihina, engkau tetap mengasihi. Itu persembahan tubuh. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka itu segala sesuatu bisa kau lakukan oleh roh, dari roh kepada roh dan bagi roh. Karena apa? Karena engkau selalu mempersembahkan tubuhmu. Sehingga egomu ini, harga dirimu, manusia dagingmu ini tidak lebih tinggi dari identitas Allah dalam dirimu. Amin. Sehingga waktu engkau tidak menganggap dirimu lebih tinggi daripada identitas Allah, disitulah hukum pertama ada, maka hukum kedua itu bekerja dalam engkau. Amin. Wah, tegang banget. Amin. Semua orang yang dipimpin roh, kalau roh berarti jiwanya dia, berarti rohnya dia, itu dipimpin oleh roh. Jadi jangan bilang, wah aku dibaptis, aku anak Allah. No, belum tentu. Engkau dibaptis dicelupin, tapi nggak ngerti esensi baptisan, nggak ada gunanya. Esensi baptisan itu apa? Waktu engkau dibaptis berarti kau tidak hidup untuk dirimu, tapi engkau hidup untuk kasih dalam dirimu. Itu baptisan, esensi baptisannya yang penting. Bukan masalah celup-celupan. Tapi esensinya harus hidup sama kamu. Perjamuan kudus, esensinya persekutuan kamu dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi bukan masalah kita minum perjamuan kudusnya yang penting. Bukan. Esensi daripada setiap hal yang Tuhan taruhkan itu adalah punya nilai yang harus hidup di dalam kamu. Itu yang menyelamatkan kamu. Bukan masalah ritualnya. Banyak orang bangga dengan baptisan. Banyak orang dengan bangga dengan perjamuan. Mereka pikir perjamuan dan baptisan itu yang menyelamatkan. No, Kristus dalam dirimu. Kasih di dalam dirimu. Di mana waktu engkau dibaptis, engkau tidak hidup untuk dirimu lagi. Egomu, engkau meletakkan kasih itu lebih tinggi daripada identitasmu. Sehingga waktu engkau dihina pun munculnya tetap kasih. Itulah engkau bersekutu, engkau mati bersama Kristus dan hidup bersama Dia. Pokok dan anggur menjadi satu. Apa yang pokok pikirkan, apa yang pokok rasakan, itu yang ranting rasakan dan pikirkan. Pelayanan itu apa sih saudara? Pelayanan itu bukan urusan gereja. Pelayanan itu apa sih? Pelayanan itu menerima kelemahan orang lain, menerima kelemahan istri kita, menerima kelemahan suami kita, menerima kelemahan tetangga kita, menerima kelemahan orang-orang lain, dan memberi dengan kelebihan yang ada pada kita. Itu pelayanan. Pelayanan itu bukan masalah, ke gereja pelayanan ini, ke asar ini, no. Kalau di rumahmu aja istrimu naruh barang sembarangan, engkau, itu kurang ajar itu, ngomel-ngomel. Tidak mau memberi kelebihan dengan membantu dia menaruh yang baik. Tapi ngomel-ngomel. Ngapain pelayanan di gereja? Munafik semua. Pelayanan itu, pelayanan kasih itu, pelayanan roh itu, pelayanan Kristus itu adalah menerima kelemahan orang lain. Jangan, ini salah ini. Dihakimi. Padahal kamu bisa melakukan tapi menghakimi toh. Mana Kristusnya? Katanya kita anak Tuhan. Jangan bangga ke gereja, jangan bangga pelayanan. Kristusnya itu yang penting. Siapakah pendusta itu? Siapa pendusta? Dia ngaku Yesus Tuhan. Dia ngaku ngomong, wah Yesus Tuhan. Tapi dia menyangkal putra. Enggak, waktu dia dihina. Enggak, aku enggak mau. Dia nyangkal putra. Dia ngaku Yesus Tuhan. Aku ngaku Yesus Tuhan.
tapi nggak mau tinggal sama pokok. Itu kan pendusta. Dibaptis, tapi waktu dia disalahkan, waktu dia dihina, apa? Kamu yang kurang ajar, kamu ini. Bukan kasihnya yang hidup, itu kan pendusta. Pendusta itu adalah orang yang sudah mengakui dan tidak melakukan, itu pendusta. Tapi orang nggak pernah melakukan, orang di luar sana yang tidak pernah melakukan, dia nggak pendusta, dia nggak pernah ngakuin kok. Pendusta itu orang yang ngakuin tapi tidak melakukan, itu pendusta. Amin. Dibaptis, pelayanan, tapi tidak melakukan esensinya, itu pendusta. Jangan jadi pendusta. Cinta akan rumahku, cinta akan bait Allah, cinta akan hidup dipimpin Roh, pasti menghanguskan kita. Enggak menghanguskan gimana? Dihina tetap mengasihi, itu menghanguskan. Disalahkan tetap memberkati, itu menghanguskan. Menaklukkan diri pada kasih buat orang dunia. Ih, bodoh banget ya kamu. Sudah dibawa uangnya kamu tetap memberkati. Bodoh, iya bagi orang dunia itu kebodohan. Tapi ketahuilah, bagi orang yang percaya itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Saya menikmati berkat Tuhan. Waktu orang bawa kabur keuangan kami, waktu orang menghina kami, waktu orang merendahkan kami tetap mengasihi, kami lihat, ih ada kemuliaan ini, kami akan berkati dia. Wih, di situ, wih ternyata ada kasih karunia, oh ternyata ada terobosan. Karena kasih karunia Tuhan itu terus berlaku waktu kita ada di dalam dia. Jadi jangan aku terima kasih karunia Tuhan, tapi tidak ada dalam dia, hanya di dalam Kristus, dalam sang pokok. Hidupnya pokok, jalannya pokok, kebenarannya pokok, yang hidup dalam kamu, kasih karunia itu ada. Hidup dipimpin Roh harus selalu mempersembahkan ego kita, supaya kehendak Roh berlawanan sama kehendak daging. Artinya apa? Hidup dipimpin Roh, mau tidak mau, Roma 12 ayat 1, persembahkan egomu. Waktu engkau dihina, engkau kasih aja, supaya apa? Kehendak Rohnya bekerja. Jadi tujuannya bukan orangnya benar, enggak orangnya benar, enggak usah ngurus itu dah. Kamu mau melihat Tuhan, cuma satu kalau mau lihat Tuhan. Waktu engkau disalahkan, waktu engkau dihina, waktu suamimu enggak berubah, waktu istrimu enggak berubah, waktu hal-hal ada masalah di kiri, masalah di kanan. Udahlah taklukkan dirimu pada kasih. Supaya apa? Kehendak Roh pribadinya Kristus itu bisa bekerja. Supaya ada korban bakaran, api roh itu, api Roh Kudus itu digambarkan dengan api. Supaya api itu tidak mati, supaya api itu hidup, harus ada bahan bakarnya. Apa? Persembahan tubuhmu. Api, nyanyi-nyanyi, api Tuhan, doa. Api tidak boleh padam, api tidak boleh. Sampai rumah, apa lo kurang ajar lo, apa? Nyanyi api Tuhan. Doa api Tuhan, sampai rumah, melayani istrinya, merendahkan diri istrinya, merendahkan diri pada suaminya. Enggak mau, mana api Tuhan? Jangan diritualkan saudara. Di balik simbol-simbol yang Tuhan taruhkan itu, ada esensi-esensi yang harus hidup di dalam diri kita. Amin. Sehingga hidupmu bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Sehingga namamu saudara, namamu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Saudara, tujuan saya, nama saya itu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Kalau kehidupan saya ini kehidupan serigala yang suka menang sendiri, cerdik, mau kemauannya sendiri, haknya mau diambil, ya enggak mungkin dong namanya saya tercatat, biar saya sudah ke gereja, tapi tidak punya kehidupan Kristus. Enggak mungkin. Nama orang yang tercatat namanya di sini bukan ada masalah dibaptis, masalah pelayanan, bukan. Tapi dia punya kehidupan anak domba. Nama kitabnya aja kitab kehidupan anak domba. Untuk pendusta, nehi, nggak dapat. Ngaku Yesus Tuhan, pelayanan tapi tidak mau hidup di jalannya dia, kebenarannya dia, hidup yang tidak ada. Nggak bisa. Ini yang saya lakukan tiap hari. Mendisiplin diri saya sendiri dengan ketaatan firman Tuhan. Tapi mendisiplin orang lain dengan kasih karunia, dengan belas kasihan. Oh, tidak gampang melakukan ini.
Saya mendisiplin diri saya bangun pagi, saya doa, saya melakukan firman. Karena apa? Hukum Taurat itu adalah penuntun sampai Kristus dinyatakan. Artinya apa? Saya mendisiplin diri saya, bukan supaya orang lain diberkati. Supaya apa? Kristus itu nyata dalam hidup saya. Sehingga orang itu merasakan Kristus melalui diri saya. Sehingga waktu saya ketemu orang yang menjengkelkan saya tetap bisa mengasihi dia. Amin. Saya kasih penutup dengan satu kesaksian. Satu saat ada seorang, saya udah berpartner sama dia. Saya partneran sama dia, bekerja baik. Satu saat dia pakai keuangan perusahaan kami. Singkat cerita, ini sudah berjalan bertahun-tahun. Uang itu dia pakai, gak karu-karuan. Gak sedikit nilainya, belasan miliar. Saya tahu, terus sudah itu kita singkat cerita, kita audit, kita tahu jumlah berapa yang dia ambil, kita tahu semua. Buktinya ada semua. Saya panggil suami istri ini, anak Tuhan, saya panggil suami istri ini, duduk di depan kami. Waktu mereka duduk di depan kami, saya ngomong gak ngaku, saya kasih buktinya semua sama istri saya. Nih buktinya. Mereka gak bisa menyangkal. Daging ini berat, saudara. Itu kayak nyawa kita, uang itu kayak nyawa. Harga diri ini, macam-macam. Tapi singkat cerita, uang itu dipakai untuk melakukan hal-hal yang gak senonoh sama dia. Istrinya mengetahuinya, akhirnya suami istri ini mau cerai, singkat cerita mau cerai. Saya sama istri di depan meja itu juga, saya tarik bukti-bukti saya taruh. Sudah, nggak usah ngurus duitnya kita. Yang penting mereka satu. Itu nggak gampang, saudara. Yang penting mereka ini satu. Saya telepon Papa rohani saya, Pak Arifin. Pak, begini. Yes, lakukan. Kita tahu Papa bagaimana dia mendisiplin saya. Ya, lakukan. Singkat cerita, kami tetap mengasihi dia. Kami hilangkan uang yang kami anggap itu nyawa kami. Enggak gampang, saudara. Kalau 100-200 juta gampang. Ini belasan. Lihat. Kami taruh. Dah. Saudara tahu yang terjadi. Kami fokus 1 bulan itu bagaimana mereka enggak cerai. Mereka satu. Kami cuma mau mengasihi. Disiplin firman, saya mendisiplin diri saya dengan firman. Dengan tetap mengasihi dia. Takluk kepada kasih. Nanti enggak ngajar dia. Urusan dia sama Tuhan. Urusanku sama Tuhan. Firmannya hidup dalam aku. Dia berubah, enggak berubah. Itu enggak membuat saya diselamatkan. Yang membuat saya diselamatkan adalah Kristus itu hidup dalam diri saya. Saya taklukkan diri pada Kristus. Saya tetap mengasihi dia. Kasih gak pernah kalah. Gak lama dari itu, saudara tahu. Sebulan dari itu dia manggil suami istri ini, Pak, kita mau ketemu. Iya. Kita ketemuan di atas meja, suami istri, saya sama istri, Pak, kita mau balikin yang diambil. Balikin. Semua dibalikin. Aset-aset dibalikin. Kasih gak akan pernah kalah. Bagi orang dunia, kebodohan. Bagi kita yang ada di dalam Kristus, itulah hikmat dan kekuatan Allah. Amin. Saudara tahu, waktu Abraham mempersembahkan Ishak, itulah persembahan tubuhnya dia, harga dirinya dia, emosinya dia, pembenarannya dia, merasa dekatnya dia sama Allah. Semua menjadi pengorbanan tubuhnya. Ini bukan Ishaknya, saudara, bukan masalah perpuluhannya, persembahannya, bukan. Tapi dia itu mempersembahkan nyawanya. Abraham itu mempersembahkan, Ishak itu mempersembahkan harga dirinya, egonya, nyawa dia, kebanggaannya dia. Itu yang dipersembahkan Abraham. Bukan masalah Ishaknya, bukan masalah perpuluhannya, bukan masalah persembahan. Tapi siapa yang mengerjakan di dalam Abraham ini. Itulah yang membuat Bapak, ini loh anakku ini loh. Jangan bangga dengan ketaatan firman. Tapi siapa yang mengerjakan dalam kamu. Amin, saudara. Ingat, Kristus di dalam kamu yang menyelamatkan kita. Waktu kita hidup di dalam dia, kita semakin hari
hidup kita ini semakin berubah mencerminkan Kristus. Hidup saya sama istri saya ngadepi pandemi itu luar biasa. Beberapa perusahaan, kami memegang beberapa perusahaan. Oh, enggak gampang saudara, nyukupi karyawan, enggak gampang. Tapi bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami. Waktu di pandemi ada orang bawa kabur uang kami. Waktu ada orang mengkhianati kami. Kami taklukkan kepada Kristus. Tuhan gantikan, Tuhan gantikan, Tuhan gantikan. Tuhan, kenapa? Roh itu berbicara ke depan. Kalau daging kita itu cuma bicara sekarang. Aku pokok menang, aku pokok menang. Tapi waktu kita taklukkan pada roh, roh akan mengcover yang ada di depan kita. Amin. Jangan melihat, jangan percaya yang kelihatan. Yang kelihatan itu sementara. Emosimu, harga dirimu, egomu itu sementara. Yang tidak kelihatan itu apa? Kristus dalam dirimu itu. Kasih, kelembutan yang tidak kelihatan. Itulah kekekalan yang akan menyelamatkan kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, mari bangkit berdiri, kita akan perjamuan. Kita lakukan perjamuan ini, tidak asal lakukan perjamuan. Kalau saudara nggak mau bersekutu sama dia seperti pokok dan anggur, jangan perjamuan ini. Sama dengan saudara menyangkal, saudara pendusta. Kalau engkau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan kamu taklukkan dirimu pada kasih, dan kasih yang mengerjakan ketaatan daripada firman-Nya, maka makanlah. Bukan karena aku dibaptis, bukan. Bukan karena engkau dicelap, tapi engkau sudah dibaptis secara rohani. Dan hidupmu bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus. Saudara, mari. Waktu saudara lihat ini adalah tubuh daripada Kristus. Mari makan. Mari angkat tinggi. Bapa, kami angkat tinggi roti perjamuan ini. Inilah adalah persekutuan kami dengan Kristus. Seperti pokok dan ranting yang adalah satu. Sehingga hidup kami bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Inilah esensi daripada perjamuan ini. Inilah persekutuan kami dengan tubuhmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami makan. Jesus name. Mari makan. Kalau pulang dari tempat ini, saudara belum bisa mengampuni, melepaskan orang-orang yang berbuat jahat, atau saudara tidak bisa menaklukkan kepada kasih, jangan minum anggur perjamuan ini, karena itu engkau pendusta. Tapi kalau engkau sudah percaya dan mau menaklukkan kepada kasih dan mau hidup dalam kasih, maka angkat tinggi anggur perjamuan ini. Kami nggak mampu tanpa engkau. Kami tidak bisa tanpa engkau. Tapi engkau dalam kamilah yang memampukan semua hal. Kami angkat tinggi anggur perjamuan ini. Ini adalah persekutuan kami dengan darah daripada Kristus, dengan hidup daripada Kristus. Terima kasih Bapa untuk anggur, untuk darah yang tercurah yang kau nyatakan atas kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Jesus name. Mari minum. Saya minta saudara pegang dadamu. Jangan takut kalau engkau gagal mengampuni. Jangan takut kalau engkau marah waktu engkau gak bisa ngampuni. Ada kasih karunia waktu engkau melembutkan hatimu. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku. Sehingga iblis gak bisa menuduh kamu. Kasih karunia Tuhan cukup untuk melakukan semuanya dalam hidupmu. Jangan pernah takut untuk melakukan kebenarannya, karena engkau hidup dalam kasih karunia-Nya. Allah bukanlah Allah yang hukum, tapi Allah adalah Allah kasih. Bapa, kami mengucap syukur. Mari angkat tanganmu dan taruh satu di dadamu. Ucapkan kata-kata di mana engkau mau hidup dan mengerti kebenaran ini untuk hidup di dalam Dia. Ucapkan secara pribadi. Ini umatmu Bapa. Damai sejahtera dan sukacitamu mengalir atas setiap umatmu tempat ini. Apa yang membuat mereka ucapkan hari ini,
Itulah pengakuan mereka di hadapan-Mu, untuk mereka menjadi satu di dalam Kau. Tanpa Engkau dia nggak mampu, tapi kasih karunia-Mu cukup untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Sebab tanpa Kristus, tanpa kasih, semua ketaatan, semua kesalehan kami seperti kain kotor yang tidak ada artinya di hadapan-Mu. Tapi dengan kasih, semua kekurangan ibadah kami, semua ketidaksempurnaan ibadah kami, Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian bagi-Mu. Jesus name. Amin. Sebelum saya akhiri, saya tutup dengan satu ayat ini saudara. Saya minta slide nomor 12 multimedia. Jangan bangga kita sudah duduk makan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Atau jangan bangga kalau kita sudah ada di ruang kudus yang sudah posisi dengan imam besar, sederajat dengan imam besar. Jangan bangga engkau sudah melakukan firman. Oh, aku sudah duduk makan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, gambaran imam besar. Tapi tanpa kasih, Yesus ngomong, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ada ratap dan kertakan gigi. Karena Bapa menghendaki bukan masalah engkau ada di ruang kudus, tapi Dia mau engkau intim masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya engkau dan Bapa, bukan lagi kebanggaan yang lain. Angkat tanganmu. Terimalah damai sejahtera Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub, berkat daripada Yesus Kristus tercurah melimpah dalam seluruh hidupmu. Tinggallah di dalam pokok anggur itu, sehingga hidupmu bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Sehingga engkau bisa berbuat apa-apa. Terima segala kemurahan, kasih karunia, anugerah, dan berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui ibadah live streaming spesial hanya di Rock App. Download sekarang juga di Google Play Store. Akses di mana saja dan kapan saja.